Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, jangan gadai auratmu karena tombol likes. Setiap kita mungkin pernah dan sering bermain sosial media. Iya apa iya? Ada dua hal yang harus kita pahami ketika kita menggunakan sosial media. Yang pertama, gunakan sosial media itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Betul? Gimana caranya saat Bunda punya sosmed, sosmed itu mendatangkan pahala untuk kita. Misal, Bunda di sosmed ketemu ceramah AA, ada atau tidak? Banyak. Sering lihat. Kemudian Bunda share ceramah AA ke orang lain, bagus tidak? Baik tidak? Berpahala tidak? Bunda hari ini ngaji sama Ahilman. Kemudian Bunda dapat ilmu dari AA, Bunda bikin status, alhamdulillah hari ini bisa ngaji di TV sama Ahilman. Ternyata AA lebih cakep aslinya. Bunda bikin status begitu, bikin orang yang mungkin gak tahu jadi tahu. Bagus atau tidak? Bermanfaat, berpahala. Betul? Ada yang kedua yang harus kita pahami ketika menggunakan sosmed. Jangan sampai sosmed kita malah menjerumuskan kita pada dosa. Misal, mohon izin untuk kita perempuan, jaga auratmu. Betul? Hari ini menurut AA, yang paling mahal kita miliki adalah rasa malu. Betul? Sekarang orang demi viral melakukan apapun. Betul? Sekarang orang demi yang like banyak menghalalkan segala cara padahal haram. Betul? Harus buka-bukaan, auratnya terbuka. Mohon maaf, ada yang namanya dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Dosa yang kita lakukan saat ini, kemudian nanti kita wafat, ternyata itu masih ada. Sama kayak kita posting sesuatu, aurat kita, mungkin sekarang banyak yang like, mungkin banyak yang suka, orang seneng, kitanya mati, auratnya masih ada, dosanya masih mengalir untuk kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka di dalam Al-Quran kita semua dikasih peringatan sama Allah untuk menutup aurat kita, menjaga aurat kita, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Terjemahkan jangan. Kok kayak ngerti gitu loh. Apa artinya? Kata Allah, katakan kepada perempuan yang beriman. Kita beriman atau tidak? Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, kemudian memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan
menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang yang berhak melihatnya. Bunda, kadang kita lupa saat bermain sosmed ada dosa yang kita lakukan. Betul? Belum lagi mohon maaf, kadang gak sedikit di antara kita pas main sosmed teh ngegibahin orang lain. Bunda, pastikan dua hal. Satu, silahkan bermain sosmed, tapi harus ada manfaatnya. Betul? Harus dapat pahala dari apa yang kita hadirkan. Dan yang kedua, jangan sampai sosmed menambah dosa untuk kita. Hendaklah jaga diri baik-baik. Hendaklah jaga hati baik-baik. Terutama Bunda sebagai perempuan. Perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Perempuan akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Gak sedikit di antara Bunda lihat postingan sosmed, izin, pengen kayak di sosmed. Ada perempuan yang cantik di sosmed pakai skincare, pengen beli skincare. Pas kita pakai beda sama kita. Hati-hati. Jangan mengukur hidupmu dengan apa yang ada di sosmed. Betul? Sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Biasanya yang ditampilkan di sosmed yang dipamerkan dan dipamorkan. Betul? Gunakan sosmed sebijak mungkin. Gunakan sosmed pada tempatnya. Pastikan dua hal. Satu, harus bermanfaat. Dua, jangan nambah dosa. Tepuk tangan buat kita semua. Pada mau kasih kesempatan, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Ibu. Yang mana? Yang mana? Sini. Oh, sini dulu ya, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani dari Majelis Taklim At-Ta'awun Sukatani Cikarang, Bekasi. Cikarang, Bekasi. Tepuk tangan untuk orang Cikarang, Bekasi. Ibu Mulyani. Ya, maaf Ustadz, ini saya ada titipan pertanyaan dari tetangga saya. Tetangga saya itu janda, Pak Ustadz. Terus janda, anak satu. Qadarullah suaminya meninggal karena kecelakaan. Terus dia kebetulan sekarang kan setelah suaminya meninggal dia jadi tulang punggung keluarga ya. Tulang punggung dari anaknya, ya dari keluarganya. Kebetulan keluarganya juga kan bapaknya sakit. Terus dia punya adik 2. Akhirnya dia kerja lah ya, kerja nyuci, gosok di rumah-rumah lah, door to door. Terus lama-lama dia rasa kayaknya nggak cukup Penghasilannya. ya, penghasilannya untuk membiayai anaknya, keluarganya, bapaknya, ibunya, adik-adiknya 2 orang. Jadi nggak cukup. Akhirnya dia biasa tak itu sosmed, Bang Bedu. Ya, apa yang dibuat di sosmed itu? Akhirnya kan dia lihat-lihat kok banyak ya di TikTok, ada yang macem-macem iniin. Biasalah. Apa itu? Ya macem-macem dia iniin kayak selebgram gitu loh. Selebgram. Selebgram yang dia aduh cantik gini-gini. Nanti kan banyak yang follow. Banyak follow. Banyak yang follow. Akhirnya dia ikut-ikutan. Nah setelah itu dia ikut-ikutan, kok enak ya, dapat duitnya banyak, tanpa harus kerja capek, cuma sebentar dapat duitnya, tinggal tanya nomor rekeningnya mana, gitu kan, tinggal TF, kan berarti banyak ATM berjalan tuh. Oh, TF. Ya, akhirnya lama-lama dia merasa nyaman. Menjadi selebgram. Iya, untuk sedangkan dia pasti banyak yang like tuh ya, karena cowok-cowok kan banyak mata-mata yang tanda kutip. Berarti izin. Dia bikin postingan dia yang izin, terbuka pakaiannya. Iya, yang bajunya kurang bahan lah. Saya pikir dia bikin konten masak-memasak. Enggak, kalau itu mah bener, nggak apa-apa. Dia buka-bukaan. Buka-bukaan. Terus akhirnya
Setelah itu lama-lama dia nyaman, penghasilannya banyak, bagus. Ya dia pikir gini, aduh enak juga nih ya. Mohon maaf, sampai ada orang mau transfer kan artinya itu dia sudah Iyalah. ada yang dijual atau ada Kan dijualnya di ini Bang Bedu. Oh, oke. Jadi Dia bikin live, ya, bikin sesuatu yang terbuka, iya, jadi gitu, orang Pak pada Ustadz. ini pada ngeliat. Iya, benar. Kalau live jam berapa tuh live-nya? Tanya sih ibu. Kenapa jadi yang tanya? Tanya dulu dah Bang Bedu ya sama Iya. tetangga saya. Terus, Bu. Pertanyaan Iya, ibu. Pertanyaan saya gimana? Tapi sebenarnya dia udah gak nyaman sih Pak Ustadz. Oke. Dia udah tahu bahwa itu nggak Salah. benar. Oke. Tapi karena tuntutan, karena kebutuhan ekonomi, ya makanya dia masih bingung. Nah, saya di sini minta solusinya sama Pak Ustadz. Gimana caranya solusinya? Supaya dia dapat hasil yang bagus, Oke. hasil yang banyak lah, tapi bisa menutupi kebutuhan hidup mereka. Ya, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ankumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia sekali apa yang ditanyakan oleh Ibu Mulyani ini. Iya. Silakan. Bunda. Ini yang tadi AA maksud, menghalalkan segala cara hanya untuk kenikmatan sementara. Betul? Maka Ahilman ingin menyampaikan kepada siapapun yang hari ini sedang terlena dengan urusan dunia, hati-hati. Hati-hati, dunia tidak akan dibawa mati. Pertanyaannya, ada sesuatu yang jarang kita hadirkan dalam urusan rezeki. Namanya berkah. Namanya apa? Berkah. Mungkin yang kita dapatkan banyak, tapi nggak berkah. Kalau udah nggak berkah, hati nggak tenang, hidup nggak lapang. Betul? Ngerasa kurang, nafsu yang semakin terus diturutin. Dak punten, kita kadang suka lupa, bener ada uangnya dikasih ke keluarga kita. Ingat, harta yang haram tidak akan pernah menumbuhkan daging untuk anak-anak kita. Justru yang ada akan jadi sesuatu yang buruk untuk keluarga kita. Makanya dalam hidup mah gak usah minta banyak, yang penting cukup. Betul? Maka ingat, ayo kalau udah tahu salah tinggalin. Tapi gimana ya, video aku sudah menyebar di mana-mana. Mungkin live-nya aku tuh sudah banyak orang yang nge-save. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Betul? Kalaupun sekarang kita masih bisa hapus. Tapi kalau udah di luar jangkauan kita, berserah kepada Allah. Semoga Allah yang melindungi kita. Betul? Dan jangan pernah membuka lagi kesempatan untuk kita terjerumus lagi. Dan jangan putus asa dengan ampunan Allah. Sesungguhnya ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Dan percayalah, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Semangat, perbaiki diri, bertaubat, pasti Allah akan jaga kehidupan kita. Tepuk tangan untuk Bunda yang bertanya. Jangan gadai auratmu demi tombol likes. Nanti juga Hilman masih akan membahas tentang berbagi momen bahagia di sosmed tanpa harus mengumbar beda. Nah, ada jamaah yang bertanya nih kepada Hilman nih. Sudah ada dari @Salman Ailas. Mau bertanya nih, Assalamualaikum Hilman. Saya Salma. Izin bertanya. Alhamdulillah, Salma punya kerjaan sebagai foto model. Dulunya sih model pakaian terbuka, tapi alhamdulillah sekarang sudah berhijab. Dan sekarang jadi model brand hijab atau gamis. Nah pertanyaannya nih Salma kan nggak bisa menghapus foto Salma yang dulu tanpa hijab karena sudah menjadi milik klien.
Nah, apakah itu masih menimbulkan dosa bagi Salma? Karena yang like foto di sosmed itu, foto sosmed klien itu masih banyak. Itu aja. Makasih. Silakan. Bunda, untuk Kak Salma yang bertanya tentang keresahan hati karena dulu pernah punya masa lalu yang kurang baik, maka yang pertama bertaubat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Selama engkau bertobat, selama engkau memperbaiki diri, sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas dan Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Jadi ini pesan pertama, bertobat, jangan putus asa dengan ampunan Allah. Yang kedua, untuk foto kita yang dulu mungkin sudah ada di klien, sekiranya bisa kita komunikasikan kepada klien, komunikasikan. Boleh nggak foto aku yang dulu dihapus? Boleh nggak foto aku yang dulu masih ada jangan dibuka lagi? Kalau kita udah bilang dan tetap kliennya kekeh, nggak bisa. Ini kan udah kontrak, ya sudah. Allah melihat usaha kita, betul? Wa alaysa lil insani illa masa'a. Dan tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada kita kecuali sesuai apa yang kita usahakan. Jangan putus asa dulu, jangan pasrah dulu, kejar dulu, komunikasikan dulu. Kalau sudah berusaha, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Baru yang ketiga, media itu kan gini permainannya, makin banyak postingan kita yang buruk, gimana caranya kalau dihapus nggak bisa, maka kita imbangin setelah ini, perbanyak postingan yang baik. Jelas tidak? Dulu nih banyak yang buruk nih, dihapus susah, diungkit lagi sulit. Udah, sekarang berarti isi postingannya dengan yang baik-baik. Berarti foto kakak yang pakai hijab, foto kakak yang jadi foto model gamis yang bagus sekarang perbanyak, biar nutupin keburukan kita yang lalu. Betul? Sama kayak Bang Bedu, kan dulu banyak gosipnya. Ada nggak? Enggak ada. Dulu banyak misal gosipnya, untuk ngilangin nggak bisa karena ceritanya masih ada, betul nggak? Fotonya masih ada. Gimana ngimbanginnya? Ngimbanginnya Bang Bedu sekarang jadi host dakwah TV. Bagus tidak? Orang pelan-pelan lupa Bang Bedu yang dulu, ingatnya Bang Bedu yang sekarang. Gitu cara bermainnya, betul? Selanjutnya, Ahilman, kami teh sering bermain sosmed, terus ngumpul sama ibu-ibu yang lain. Tapi bunda teh suka keterlaluan. Kadang kalau udah ngumpul teh suka lupa. Aurat terbuka, aib kebuka. Betul nggak? Ngobrol sana sini kebuka. Nah ternyata bunda masih bisa berbagi momen bahagia, tapi pastikan tetap terjaga auratnya. Kadang kita mah suka begini ya, nggak tahu bunda yang di sini ya. Bunda foto berlima, foto bunda teh jelek, yang 4 bagus. Di save apa dihapus? Ulangi ya. Bunda teh foto berapa? Berlima. Foto bunda teh kurang bagus, yang lain mah bagus. Di save apa dihapus? Kenapa? Karena foto bunda sendirinya jelek. Iya. Sekarang dibalik, foto berlima, foto bunda teh bagus, yang lain kurang bagus. Dihapus apa diupload?
Ada yang begitu di sini ada? Yang mana orangnya? Tah, maksud AA, jangan mengurangi kebersamaan kita saat kumpul dengan bikin yang nyakitin hati teman kita. Kan teman kita jadi protes. Atuh aku lagi jelek. Atuh aku lagi kelihatan. Aku jilbabnya belum siap nih. Nah sama bunda mah kalau fotonya jelek suka ngeh, tapi kadang kita suka lupa ngingetin teman kita pas auratnya terbuka. Kan harusnya mah ketika bunda foto bareng ada teman bunda yang auratnya terlihat, bunda teh tegur. Nah kadang kita teh suka lupa menjaga perasaan teman kita. Kadang kita juga suka lupa menjaga aurat diri kita. Padahal ingat, apa yang kita posting itu akan dilihat oleh orang lain. Cukuplah perhiasan bunda hanya dilihat oleh yang mahramnya untuk bunda. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Betul? Perempuan itu perhiasan. Perempuan itu seperti intan berlian mutiara. Jagalah dirimu, jagalah auratmu. Cukuplah orang yang berhak melihatmu dengan segala kebaikannya. Maka bismillah, bunda masih bisa main sosmed, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai menggadaikan aurat kita hanya karena tombol. Insya Allah lebih baik dicintai sama Allah daripada sekedar cinta manusia. Betul? Lebih baik ngejar likes-nya Allah daripada ngejar likes-nya manusia. Karena likes-nya manusia mah terbatas. Betul nggak? Tapi likes-nya Allah tidak terbatas. Kejar senangnya Allah, jangan ngejar senangnya manusia. Jangan bangga dengan perhiasan. Betul? Justru jaga perhiasanmu agar Allah jaga kemuliaanmu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalau gitu langsung saja, siapa yang mau bertanya? Ibu, ya silakan. Mana? Ibu ini ya. Ibu dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ngala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ustadz A.A. Hilman, perkenankan saya dari PAC Muslimat NU Kecamatan Panungan. Nama saya Ibu Sri Nur Fatimah. Ingin bertanya AA. Boleh. Ini mewakili teman-teman saya dan mungkin ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Bicara tentang sosmed ya AA. Saya itu punya teman AA. Teman laki-laki. Beliau sudah menikah, sudah beristri. Saya lihat sepertinya sayang banget sama istrinya. Setiap ada kegiatan selalu diupload. Foto di depan rumah pun diupload. Lagi masak aja diupload. Itu pasti istrinya yang nyuruh, saya tahu banget itu. Kok Bang Bodo curhat? Oh iya, bukan. Saya lupa istri saya nonton. Iya. Terus Ya, sampai saya yang sampai jadi temennya aja iri AA. Oh. Iya kan suami saya nggak begitu. Oh. Gak usah iri. Itu mah dunia maya, Bu. Oh gitu. Dunia nyata mah nggak begitu. Terus. Iya AA, saya mah kepengin denger sih. Ini sih bukan menggibah ya AA ya. Kan cuma kepengin dengar sudut pandang dari AA saja. Sebenarnya ketika ini pasangan ini selalu mengupload istrinya karena mungkin sayang banget gitu. Banyak komen-komen, saya kan suka lihat juga gitu ya komen-komennya. Komen-komennya justru lebih memuji istrinya karena istrinya cantik, pinter masak ya. Ya pokoknya
bager lah gitu ya. Tapi nggak pinter milih suami gitu. Nah di situ ada komenan yang bilangnya seperti ini, ih cantik-cantik tapi suaminya biasa-biasa Tuh aja. kan, saya bilang juga apa? Persis, persis itu Bu. Persis. Yang saya alamin persis. Iya nih. Beruntung banget ya punya istri cantik, tapi sayang ya istrinya mah ini mah masih bisa nih punya suami yang Tuh lebih kan bener Bu, sama itu kayak saya itu. lebih kaya, lebih ganteng, lebih Iya. tajir katanya Iya. begitu. Namun gini ya AA, yang saya pertanyakan kepada AA ya. Boleh enggak sih walaupun sayang banget kepada istri, itu foto-foto istrinya selalu diupload tuh di sosmed. Kan kalau lihat dari cerita yang saya ceritakan tadi ya, kayaknya banyak mudorotnya deh ya. Iya kan, dari komen-komen tadi aja Iya. sepertinya menggiring opini kepada istrinya biar cari suami cari laki-laki yang lebih dari suaminya yang Lebih sekarang bagus tadi dari itu. suaminya, Bu. Iya, Betul. seperti itu. Aduh. Nah, itu boleh nggak? Mohon sih penjelasannya. Saya cukupin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertanyaannya. Bunda, kalau Ahilman termasuk yang berpendapat tidak harus semua hal kita posting di sosial media. Bunda, sayang mohon izin ya. Hari ini kalau Bunda nyari pencarian tentang Ustadz Hilman, yang paling banyak orang cari istri Ustadz Hilman. Karena saya termasuk orang yang tidak pernah menampilkan istri saya. Istri saya bukan orang yang suka main sosmed. Bagi saya itu keberuntungan. Karena perempuan harusnya terjaga dan dijaga. Maka kalau Bunda tanya ke AA berpendapat sebaiknya tidak harus semua kita umbar di sosial media. Betul? Kecuali jadi syiar, jadi dakwah, jadi kebaikan. Tapi kalau setiap saat di sosmed, hati-hati. Belum tentu yang kelihatan romantis di sosmed nyatanya seperti itu. Betul? Berapa banyak Bunda lihat yang di sosmed luar biasa romantisnya, tiba-tiba Kalau saya emang enggak. enggak ya. Saya di sosmed romantis, aslinya juga romantis. Kecuali jadi syiar. Karena ini beda tipis antara syiar dengan ria. Kalau sekali-kali mungkin jadi syiar. Pengen orang tahu bahwa rumah tangga harus romantis, boleh. Tapi kalau setiap saat, setiap waktu di-share, menurut Aama ada sesuatu yang lain. Dan hati-hati, biasanya kita itu akan diuji dengan apa yang kita posting. Sama AA sebagai penceramah, misalnya AA ngomongin tentang hati gitu ya, maka biasanya ujian AA juga tentang hati biasanya. Maka Bunda harus belajar untuk menjaga diri baik-baik. Ke suami kita, ayah, aku tidak pengen punya foto sama kamu. Yuk kita foto. Boleh, sekali aja. Biar orang tahu kalau kita udah punya suami. Karena ada juga yang kamu jangan samping saya. Yang ada yang begitu, ada. Ya. Jadi kalau untuk sekali-kali mah menurut Ama nggak masalah. Nah, ada yang perlu kita sembunyikan. Bahkan kalau bicara adabnya ya, ada satu adab dan etika yang perlu kita perhatikan. Jangan mengumbar sesuatu yang akan menimbulkan orang lain itu iri dengan postingan kita. Nanti ada penyakit namanya ain. Apa namanya? Ain. Ain itu penyakit yang ditimbulkan karena pandangan manusia yang tidak suka dengan nikmat yang kita punya. Kalau kebencian itu ditanam, ujungnya mohon maaf, iri dengki itu muncul. Sehingga doanya buruk buat kita. Itu namanya penyakit ain.
Makanya tidak semua nikmat harus kita upload, tidak semua nikmat harus kita posting. Boleh ada yang kita posting, tapi tidak semua. Jelas apa jelas? Betul apa betul? Coba jaga hati kita, jaga diri kita, jangan mengumbar sesuatu yang bikin orang itu benci sama kita. Iya. Jadi intinya, Iya. intinya sebaiknya suami istri saling menjaga, Saling menjaga. saling memperbaiki. Betul. Cukuplah kecantikan dan keindahannya, hanya kita yang menikmati. Betul? Jangan sampai orang lain yang menikmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat Bunda. Oke. Ya, Ibu Sri ya, luar biasa tadi pertanyaannya, jawabannya juga jelas banget buat kita nih Bu ya. Setelah Ibu Sri, Ibu siapa? Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmala Dewi dari Majelis Taim Sa'adah, Pasir Manggu, Cikesal, Serang. Serang, tepuk tangan Banten. untuk orang Serang. Ya, Serang. Serang, Banten, Indonesia. Iya. Biar lengkap. Lengkap, Iya. Mau nanya Ahilman, bagaimana hukumnya bagi para istri yang suka upload foto wajah ya ke medsos? Nggak ada badannya. Ya foto wajah ya, pokoknya foto biasa abis selfie suka diupload Iya. gitu kan. Terus ada yang nge-likes ya kan? Nge-like. Nge-likes. Tombol suka, ada yang tombol suka. Ya pokoknya ada yang nge-like itu Oke. cowok yang bukan suami kita atau teman-teman cowok kita gitu kan. Niatnya sih apa namanya, niatnya mah cuma Mengapresiasi posting lah ya. doang Bagus loh gitu. Iya, karena biasa lah malum perempuan kan seneng sama ngerasa cantik kayak gitu ya. Iya. Jadi diupload gitu kan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, berdosakah bila ada seorang istri yang upload fotonya terus di like sama suami yang laki-laki yang bukan suaminya, terus bagaimana juga sebaliknya suami yang suka nge-like ya. Gimana hukumnya suami yang suka nge-like perempuan yang lain? selain istrinya? Nah, Gimana itu Ahilman? Gimana Ahilman? Iya. Gimana Abdu? iya. Iya. Kenapa saya teriak? Iya. Nah, bagus pertanyaannya. Iya, terima kasih dari saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu kita langsung doa saja. Kaget kan? Ya, kita langsung doa akhir tahun si hari ini ya. Iya, kita doa saja langsung. Doa saja ya. Ini nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Karena ini adalah Iya. aib kita semua. Di sini. Nanti dijawab nanti Bu ya. Nanti dijawab setelah rumah tangga saya baik-baik saja. Tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Rosmalia. Ibu Rosmala. Ibu Rosmala bertanya, bagaimana hukumnya buat ibu-ibu yang posting di media sosial kemudian di like oleh laki-laki yang bukan muhrimnya atau suami orang? Ya, kan senang tuh di like tuh. Nah, bagaimana juga hukumnya buat laki-laki yang sudah menikah melike postingan wanita? Silakan tuh jawab. Silakan dijawab. Bunda. Satu, untuk perempuan yang suka posting di sosmed, niatnya jangan untuk di likes oleh seseorang yang bukan mahramnya dengan kita. Niat utamanya bukan itu. Niat utamanya pengen mensyukuri nikmat, betul? Dikasih tampilan yang bagus, dikasih wajah yang cantik, jadi syiar. Apalagi mohon izin kan, ada yang mungkin pakai outfit, pakai baju, dia juga jualan, disebutin dari mana bajunya, kan itu juga usaha, betul? Tapi niatnya bukan untuk hanya di like oleh laki-laki.
Adapun laki-laki yang suka melihat foto, Gak suka, kebetulan lewat di beranda. ya, nah sebaiknya memang kita belajar menundukkan pandangan, fokus dengan HP gitu. Sama aja. Bukan. Nunduk karena begini ya. Jadi sebaiknya kalau ada yang kurang bagus, kurang baik, langsung aja skip, lewat. Karena kalau ngelihatnya sekali rezeki. Tapi kalau ngelihatnya berkali-kali baru itu dosa. Tapi biasanya algoritma sosial media teh ngikut. Kalau udah nge-like satu yang begitu, biasanya ke bawah yang begitu lagi. Ke bawah yang begitu lagi. Maka perhatikan, Bunda, kalau ada tausiah AA lewat, Bunda like, pasti ke bawahnya AA lagi. Betul nggak? Bunda like lagi, AA lagi. Tapi Bunda kesel, si AA wae sih. Karena memang ngikut. Apa yang sering kamu likes, apa yang sering kamu sukai akan muncul terus-terusan di sosial media kita. Makanya kalau ada yang lewat begitu jangan di likes, karena memungkinkan akan datang lagi. Tentu bagi kita laki-laki, memang yang namanya laki-laki itu akan dikasih kesenangan lihat yang indah-indah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah pada pandanganmu terhadap apa yang ada dalam diri seorang perempuan. Ditanya wajar, wajar. Tapi kalau terus-terusan bukan wajar tapi kurang. Berarti kita kan nggak bisa nolak, Bu. Tiba-tiba ada, betul? Berarti kita yang harus ngejaga diri. Kita yang harus kontrol diri agar kita bisa memastikan diri untuk tidak melihat sesuatu yang buruk untuk kita. Betul? Kita nggak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita atur adalah ajarkan tubuh kita berenang. Agar saat ombak itu datang, kita bisa mengarungi derasnya ombak itu. Sosmed, kita nggak bisa milih. Orang mau posting apa, urusan orang. Orang mau upload apa, urusan orang. Yang bisa kita atur diri kita agar tidak ikut dengan apa yang diposting oleh orang lain. Betul? Jaga iman kita, jaga ilmu kita, jaga diri kita. Bang Bedu, Ya, jaga mata kita. Jaga mata kita. Bang Bedu, lihat ya, kacamatanya sampai bolong, Bu. Tuh. Sampai bolong Bang Bedu ini. Karena beliau sudah menjaga diri baik-baik, Bu. Sekarang udah nggak pernah ngelihat lagi sesuatu yang tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah, amin. amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan kita hanya ngelihat yang baik-baik saja. Amin, amin, amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi itu kan saya alhamdulillah yang saya follow tuh adalah akun-akun dakwah. Iya. Akun-akun dakwah, akun-akun syiar. Jadi semakin dalam ilmu agama saya. Jadi saya semakin tahu nih Alhamdulillah. kalau saya dekat sama jadi saya paling tidak bisa sedikit mengerti apa yang sampaikan. Alhamdulillah. Gitu. Tapi sebelumnya Ibu sudah dijawab Bu ya. Jawabannya oleh Ahilman Bu ya. Bagaimana, puas ya Bu ya? Oke, tepuk tangan buat Ibu Rosmala. Ya, kita sudah dengarkan tausiah Ahilman. Jangan gadai aurat demi tombol likes. Jangan kejar likes dari manusia, tapi kejarlah likes dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita tuh sesungguhnya adalah mencari ridho Allah. Insya Allah kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan terasa lebih nikmat dan berkah begitu ayah. Amin, amin, amin ya. Oke, baik kalau gitu, Pak Lia, kita langsung berdoa saja. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhan billahil aliyil azim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Afu, duhai Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, begitu banyak dosa yang pernah kami lakukan. Mata sering melihat yang haram, lisan pernah berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, gibah. Tangan pernah menyentuh yang haram, perut pernah makan minum yang haram. Kemaluan, mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Kaki sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, pagi ini kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, mungkin sebelum ini ada aurat yang sering terbuka, ada aurat yang sering terlihat bukan dengan mahram kami. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, maksiat kami sering, tapi kami yakin pintu ampunanmu lebih besar dibanding maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, bimbing hidup kami lebih baik, temani langkah kami agar lebih baik. Setelah ini istiqomahkan ibadah kami, lembutkan hati kami, perbanyak amal soleh kami, berkahi sisa umur kami. Ya Allah, wafatkan kami nanti semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.